Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 23 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Santi Pratama. Kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada malam hari ini, tanggal 23 Desember 2025. Judulnya, Pilar di Bait Allah. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sofo guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Keterangannya, mungkin tampak menakjubkan bagi kita bahwa Kristus menyatakan dirinya kepada Yohanes sebagaimana adanya. Aneh bahwa ia berbicara demikian kepada jemaat-jemaat. Tetapi kita harus ingat bahwa gereja, meskipun lemah dan cacat, adalah objek perhatian tertinggi Kristus. Ia senantiasa mengawasinya dengan penuh perhatian dan menguatkannya melalui Roh Kudus-Nya. Akankah kita sebagai anggota gerejanya membiarkan Dia mempengaruhi pikiran kita dan bekerja melalui kita untuk kemuliaan-Nya? Akankah kita memperhatikan pesan-pesan yang Ia sampaikan kepada gereja? Marilah kita bertekad untuk termasuk di antara mereka yang akan menyambut Dia dengan sukacita pada kedatangan-Nya, dan bukan di antara mereka yang akan meratapi Dia. Wahyu 1 ayat 7. Marilah kita memastikan penebusan kita dengan menuruti pekabaran-pekabaran yang Dia berikan kepada gerejanya. Kristus menyampaikan kepada gereja firman penghiburan. Karena engkau telah menuruti firman-Ku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku dan namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 10-12. Marilah kita berusaha untuk memperoleh jalan masuk yang berlimpah ke dalam kerajaan Tuhan kita. Marilah kita dengan tekun mempelajari Injil yang Kristus datangi secara pribadi untuk disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Injil yang disebut Wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya hal-hal yang harus segera terjadi. Wahyu 1 ayat 1. Marilah kita selalu ingat bahwa berbahagialah orang yang membaca dan orang yang mendengar perkataan nubuat ini
dan yang memelihara hal-hal yang tertulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat. Signs of the Times, 4 Februari 1903. Demikian bacaan renungan malam pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Santi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini merupakan sambungan dari renungan kemarin malam. Kita sudah mengetahui bahwa yang berbicara kepada 7 jemaat di dalam buku Wahyu pasal 2 dan 3 adalah Yesus Kristus, termasuk ke jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Jemaat ini dikenal setia, meskipun kecil dan lemah, serta mengalami tekanan dari setan. Yesus Kristus sangat memperhatikan jemaat ini dengan terus menguatkannya melalui Roh Kudus-Nya dan menyampaikan pesan-pesan penting. Di dalam Wahyu 3 ayat 8, Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." Yesus tahu segala pekerjaan jemaat Philadelphia. Tentang hal ini, Roh Nubuat di dalam Faith and Works halaman 46 paragraf 2 berkata, "Di bawah tutup pendamaian, di dalam tabut, ada 2 loh batu yang berisi hukum Yehova. Umat Allah yang setia melihat terang yang memancar kepada mereka dari hukum untuk diberikan kepada dunia. Dan sekarang aktivitas intens setan adalah untuk menutup pintu terang itu. Tetapi Yesus berkata bahwa tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Orang-orang akan berpaling dari terang, mencelanya dan membencinya. Tetapi ia tetap bersinar dalam sinar yang jelas dan berbeda untuk menghibur dan memberkati semua orang yang melihatnya." Apa yang terjadi kepada jemaat Philadelphia? Aktivitas setan intens atau sungguh-sungguh dengan frekuensi tinggi untuk menutup pintu terang. Tetapi Yesus berkata bahwa tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Banyak orang, bahkan para pemimpin agama, menolak terang kebenaran. Yesus membangkitkan umat yang kecil, yang kekuatannya tidak seberapa. Namun mereka menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal nama-Nya untuk mengabarkan kebenaran yang sejati kepada dunia ini. Mereka dijadikan soko guru atau pilar di dalam bait Allah dan tidak akan keluar lagi dari bait Allah. Itulah sebabnya ayat inti renungan malam ini di dalam Wahyu 3 ayat 12, Yesus berkata, "Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru." Ayat ini adalah kebenaran dan janji yang kaya serta berlimpah yang sangat penting yang harus kita pahami dan ingat. Bagi barang siapa yang menang, Yesus hanya berikan 3 nama saja, yaitu nama Allahnya adalah Allah Bapa, nama kota Allahnya yaitu kota Allah Bapa yang disebut juga Yerusalem baru, serta nama Yesus Kristus yang baru. Apakah ada nama oknum lain yang disebut? Tentu tidak ada. Tidak ada nama Allah Roh Kudus di sana. Cukup nama Allah Bapa, nama Anak Allah, bukan Allah Anak, dan nama kota Allah Bapa, yaitu Yerusalem baru. Itulah yang menjadi bagian jemaat Philadelphia. Dan ini juga dapat menjadi bagian kita dengan syarat kita mengenakan jubah kebenaran Kristus yang tanpa cacat atau kerut. Apa itu jubah kebenaran Kristus
yang harus kita pakai atau kita kenakan? Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons halaman 310 paragraf 3 berkata, kepada jemaat diberikan supaya mereka mengenakan kain lenan halus yang putih bersih, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Wahyu 19 ayat 8, Efesus 5 ayat 27. Kain lenan halus, kata kitab suci, adalah kebenaran orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat 8. Itulah kebenaran Kristus, karakternya sendiri yang tak bercacat, yang melalui iman dilimpahkan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Inilah yang kita perlukan. Kita harus menerima dengan iman dan mengenakan pakaian putih, yaitu kebenaran Yesus Kristus, yang adalah karakternya yang sempurna, serta mau menanggalkan pakaian kotor yang adalah karakter kita yang kotor. Satu-satunya cara untuk dapat memakai jubah putih kebenaran Kristus, yang adalah karakter sempurnanya, adalah dengan menerima rohnya. Di mana kita mulai memakai pakaian putih ini? Apakah kita akan memakaikan pakaian tersebut nanti di sorga? Roh Nubuat di dalam Our Father Prayers halaman 199 paragraf 6 berkata, jubah ini karakter Kristus sendiri yang tidak bernoda, dengan limpah ditawarkan kepada semua umat manusia. Namun semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, karakter Kristus yang kita terima sudah mulai kita pakai sekarang ini di dunia ini, di mana kita tinggal dan hidup setia agar dapat menyambut kedatangannya dengan sukacita. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolong kami agar iman kami tetap teguh kepadamu, sehingga kami tetap setia dan dengan sukacita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, dan menerima nama Allah Bapa, nama anak Allah Yesus Kristus, dan nama kota Allah Bapa, yaitu Yerusalem baru. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus, dan memakainya sekarang ini. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.